Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia mau memberkati kita semua. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Masih Ada Harapan. Setiap orang pasti mempunyai masa-masa yang stagnan di dalam hidupnya atau bahkan mengalami kegagalan, keterpurukan, dan masa-masa yang suram atau gelap di dalam fase hidupnya. Apakah di antara kita hari ini kita sedang ada yang mengalami masa-masa itu? Sepertinya hidup kita hanya berjalan di tempat saja, padahal kita setiap hari sudah berusaha begitu rupa. Atau bahkan kita tidak mempunyai harapan, dan hari-hari depan kita tampaknya suram sekali. Tetapi, ada berita sukacita pada hari ini untuk kita semua. Bersama Tuhan, kita akan selalu punya harapan. Hari depan kita tidak ditentukan oleh kegagalan atau keterpurukan yang kita alami hari ini. Yefta adalah seorang tokoh Alkitab yang kita kenal sebagai seorang panglima perang Israel yang hebat dan seorang hakim Israel. Pada waktu itu kedudukan hakim hampir sama dengan raja karena waktu itu belum ada jabatan raja. Yefta pernah mengalami hari-hari yang gelap dan suram di dalam hidupnya. Pada saat masa kecilnya, ia adalah seorang anak haram yang tertolak. Ia tidak diterima oleh saudara-saudaranya, bahkan ia diusir dari rumahnya. Ayahnya yang seharusnya melindungi dia, bahkan tidak membelanya. Sehingga pada masa mudanya pun ia terpuruk. Bapak Ibu Saudara sekalian, ia hidup di jalanan dan menjadi gerombolan perampok. Saat kita melihat hidup Yefta sampai pada titik ini, kita pasti akan berpikir, masa depan Yefta pasti suram dan tidak ada harapan untuk orang yang hidupnya sedemikian rupa. Namun, apa yang membuat keadaan berbalik? Mengapa Tuhan memilih Yefta untuk dijadikan alat untuk kemuliaannya yang heran? Yang pertama adalah karena hatinya baik. Kita tahu ceritanya, keluarganya tiba-tiba meminta bantuan karena tidak ada orang lain. Jadi Yefta dibuat tambal butuh kalau bahasa kita sekarang. Setelah diperlakukan seenaknya, setelah diusir dan diperlakukan dengan buruk sedemikian rupa di masa lalunya, kemudian tiba-tiba mereka meminta bantuan karena tidak ada orang lain yang bisa membantu. Yefta, latar belakangnya adalah seorang yang hatinya terluka. Sangat mungkin ia memiliki dendam dan kepahitan. Ada dua respon yang bisa dilakukan oleh orang semacam ini. Yang pertama, ia akan merasa inferior, sehingga ia akan minder. Yang kedua, saat ia merasa superior, maka ia akan membuli dan menindas. Nah, Yefta sebenarnya punya kesempatan untuk balas dendam dan memeras saudara-saudaranya karena kita tahu latar belakangnya adalah perampok, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia memilih untuk merespon semuanya dengan benar. Yang kedua karena Yefta adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengapa kita bisa tahu? Mari kita lihat bersama-sama di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Di sini dikatakan, jika Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Jadi Yefta menyadari benar bahwa kalau semua kemenangan yang akan dia dapat adalah karena Tuhan, bukan karena usahanya sendiri. Ia sangat mengandalkan Tuhan. Satu lagi di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11, kita baca bersama. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka.
Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Ia membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Apa saja yang ia bawa? Seluruhnya, Bapak Ibu sekalian. Entah itu semua masalahnya, semua pergumulannya diletakkan kepada Tuhan. Tidak ada yang diungkit-ungkit lagi dan tidak menyimpan segala sesuatu yang pahit. Kuncinya adalah kita harus membersihkan hati kita dulu kalau kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya yang hebat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, karena Yefta bukan pemalas. Jika kita lihat di ayat yang ke-12 sampai ke-28, kita lihat di sana bahwa saat bertanya jawab dengan Raja Bani Amon, Yefta mengerti seluruh sejarah bangsa Israel. Artinya adalah dia menyelidiki dan mempelajarinya. Maka dari itu dia bisa mengerti dengan sangat detail. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita merasa bahwa hidup kita stagnan, begini saja padahal kita sudah bekerja keras, dan kita merasa mungkin hari ini kita gagal, kita terpuruk, kita sedang ada dalam fase yang suram di dalam hidup kita rasa sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada hari depan yang lebih baik bagi kita. Ingatlah selalu bahwa bersama Tuhan kita pasti akan selalu melihat harapan. Ia sanggup mengubahkan segala sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang indah di tangannya, bahkan lebih daripada apa yang bisa kita doakan dan pikirkan, Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami pada pagi hari ini Tuhan, seberapapun susahnya kami pada pagi hari ini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa bersama Engkau kami selalu memiliki harapan. Kami selalu memiliki masa depan yang indah Tuhan. Karena kami percaya hidup kami di tangan-Mu, semuanya akan menjadi indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.